Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 884-887. Mobil melewati jembatan Sungai Hijau dan sampai di seberang sungai. Di seberang sungai terdapat puncak bukit. Ada banyak rumah dan villa di dekatnya, serta kawasan perumahan. Setelah keluar dari mobil, Jericho Lee melihatnya sebentar dan mengangguk puas. Lingkungannya bagus banget, lokasinya bagus. Pantas saja banyak orang yang mau beli rumah di sini. Harga rumah tidak murah. Setahunya, harga rumah di Beijing saat ini umumnya lebih dari 50.000 meter persegi. Diperkirakan kelompok wisma ini setidaknya berjumlah lebih dari 100.000. Puaslah dengan Li Shao. Cheng Hai berkata sambil tersenyum, sejujurnya, saya sangat ingin membelinya, tetapi konon pemilik pengembangan kompleks perumahan ini memiliki latar belakang yang berbeda. Hanya orang yang disetujui olehnya yang dapat tinggal di sini. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tertawa, 1 atau 2 seperti ini. Bagaimana kamu mempelajari set ini? Pada awalnya, Do Sweat seperti ini, dan sekarang para pengembang grup Wisma ini juga seperti ini. Diperkirakan semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak pula orang yang akan membeli. Bagaimanapun, manusia selalu memiliki kesombongan. Ini adalah jenis pemasaran umum dalam bisnis. Sangat mudah untuk memahami psikologi sebagian orang, jelas Cheng Hai. Dengan pemasaran seperti ini, harga rumah di tempat ini tidak murah. Jericho Lee tidak setuju, tidak peduli seberapa mahalnya, di mana bisa. Bukan berarti membeli terlalu banyak itu boros. Saya bisa membeli semua rumah di sini. Dengan kekayaannya yang ratusan miliar, tidak masalah sama sekali. Tepat setelah suara tersebut, sebuah Audi Q7 perlahan lewat dan memasuki kawasan pemukiman. Ada seorang wanita cantik duduk di dalam mobil. Saat mobil melewati Jericho Lee dan yang lainnya, wanita itu sepertinya sudah mendengar perkataannya. Sudut mulutnya yang berkacamata terlihat mencemooh, seolah dia mencemooh kata-katanya. Jelas sekali, di mata wanita, apa yang dikatakan Jericho Lee adalah murni kentut. Dengan baik. Ketika dia melihat wanita di dalam mobil, Jericho Lee sedikit terkejut, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Wanita itu tidak mengenalinya, tapi dia mengenalinya. Hong Li. Suatu ketika dengan sekolah menengahnya, bunga sekolah diakui. Sekolah menengah atas Jericho Lee adalah sekolah menengah utama provinsi. Selain mereka yang berdesakan melalui pintu belakang, semua orang diakui bakat aslinya, sehingga prestasi akademiknya sangat bagus. Saat itu, Jericho Lee terkenal rajin belajar. Karena keluarganya yang miskin, ia bercanda disebut seorang kutu buku yang hanya bisa belajar. Pada saat itu, Hong Li, yang berpenampilan luar biasa dan unggul dalam karakter serta pembelajaran, sangat berbeda dari apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Hampir semua orang memujinya, dan banyak hewan jantan yang menganggapnya sebagai kekasih impian mereka. Saat itu, pikiran Jericho Lee hanyalah membaca. Meskipun dia tahu Hong Li adalah bunga sekolah, dia tidak tahu sama sekali. Kemudian, segera setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, semua siswanya berangkat ke universitas. Belakangan, Jericho Lee juga mendengar tentang Hong Li. Dikatakan bahwa Hong Li rukun dengan seorang anak laki-laki berkeluarga besar di kota Lusu, dan dia hampir siap untuk menikah. Dia tidak tahu kalau sifat anak laki-laki itu terungkap kemudian. Setelah bermain dengan Hong Li, dia mencampakkannya. Hong Li tentu saja tidak rela dicampakkan seperti ini. Dia juga mengganggu pemuda itu, tetapi pada akhirnya, dia tersingkir dari rumah karena kesenjangan keluarga yang besar. Setelah itu, Hong Li dikabarkan menikah dengan seorang bos bisnis di Beijing sebelum ia lulus universitas. Dia dikatakan kaya tetapi sangat tua. Jericho Lee tidak tahu persis berapa umurnya. Dia baru saja mendengar dari beberapa teman sekelasnya yang pernah sedikit berhubungan dengannya sebelumnya. Butuh waktu terlalu lama untuk melupakannya. Jericho Lee sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu Hong Li di sini, tapi dia tidak berencana naik untuk menyapa. Awalnya, dia hanya teman sekelas Hong Li. Dia berteman baik seperti Zhu Ting dan Lu Junyi, jadi dia tidak bisa membandingkannya. Bu, ayo kita pergi dan melihat-lihat di kawasan perumahan. Beberapa orang yang masuk ke dalam komunitas menemukan bahwa halaman pada dasarnya adalah gaya halaman mandiri, masing-masing sangat besar, hijau sangat bagus. Yah, kelihatannya bagus. Jericho Lee melihat sekilas dan menganggapnya sangat menarik perhatian. Rong Xinlian tidak memiliki banyak tuntutan dalam aspek ini. Dia dulu tinggal di halaman Rong, lolos dari pernikahan dan pergi ke pedesaan kota Lusu, dan tinggal di rumah ubin tanah bobrok di pedesaan, jadi selama itu adalah tempat di mana dia bisa tinggal, dia tidak berpikir begitu. Berbeda. Begini, Ma. Aku akan melihat-lihat. Jericho Lee pergi sambil tersenyum.
Dia pergi ke halaman dan melihat sekeliling. Dia merasa tidak apa-apa, jadi dia siap pergi ke halaman untuk melihat-lihat. Saat itu sebuah suara menghentikannya, "Tuan. Maaf, Anda tidak boleh masuk ke rumah tanpa izin." Jericho Lee tertegun dan menoleh untuk melihat seorang wanita berpakaian bagus datang. Dia menjelaskan sambil tersenyum, "Aku datang untuk melihat rumah itu." Melihat rumahnya. Wanita itu memandangnya dengan curiga, mengira pria ini adalah teman syuting yang bisa melihat rumahnya. Tidak, ini terlalu mudah. Rumah-rumah di sini setidaknya berjumlah puluhan juta. Kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Apalagi bagi anak muda seperti itu, bagaimana mereka mampu membiayainya? Dalam sekejap, Suan Chaiwei mengeluarkan Jericho Lee dari kelompok pembelian di dalam hatinya. Nadanya agak kaku dan berkata, "Maaf Pak. Kalau mau jaga rumah di sini harus janjian terlebih dahulu, dan harganya mahal, minimal lebih dari 30 juta. Uang." Jericho Lee tidak peduli nada suaranya tidak tepat. Suan Chaiwei merasa jijik. Tidak bisakah orang ini memahami perkataan orang? Namun, sudah terlambat baginya untuk membuat janji. Ia buru-buru berkata, "Pak sini, kalau mau lihat rumahnya harus buat janji dulu." Kalau tidak ada janji, buru-buru masuk ke dalam rumah akan berdampak pada penghuni yang sudah pindah. Pintu keluar ada di sebelah kiri Anda. Terima kasih atas kerja sama Anda. Dengan itu, dia berlari ke kanan, berpikir bahwa reservasi pasti sudah datang. Jika manajer mengetahui bahwa dia terlambat, apakah gajinya akan dipotong? Di sini, Rong Xinlian dan Cheng Hai berjalan-jalan di sepanjang halaman villa. Apakah Anda punya janji untuk melihat rumah sore ini? Suan Chaiwei melihat dua orang dari kejauhan dan berlari ke arah mereka. Cheng Hai mengangguk, "Ya. Maaf, Tuan. Apakah Anda Tuan Cheng Hai?" Suan Chaiwei bertanya dengan sopan. "Ya." Suan Chaiwei merasa lega. Seperti orang yang membuat janji, dia benar-benar orang kaya. Dia tahu bahwa presiden perusahaan Rende adalah Cheng Hai. Dia tiba-tiba mengerti, mengapa Zhu Ting berkata, seorang teman memasukkannya ke dalam perusahaan. Cheng Hai adalah presiden perusahaan Rende. Bukan masalah mulut untuk memutuskan siapa yang akan dipekerjakan. "Tuan. Cheng, silakan lewat sini." Suan Chaiwei tersenyum dan memimpin jalan bagi mereka. Pada saat yang sama, dia berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu rumah mana yang kamu suka. Jika menurut Anda itu menarik, Anda bisa masuk ke dalam rumah untuk melihat-lihat dan mengambil keputusan." Ini. Ekspresi Cheng Hai aneh. Dia tidak menghitung apa yang dia katakan. Selain itu, dia tidak membelinya. Dia menoleh untuk melihat Siang Rong Xinlian, "Apakah kamu memiliki sesuatu yang kamu suka?" Bab 885. Rong Xinlian menggelengkan kepalanya, "Saya tidak memiliki persyaratan setinggi itu, cukup beli satu set." "Apakah tidak apa-apa?" Cheng Hai berkedip. "Rumah itu untuk tempat tinggal, asalkan hampir sama. Rumah itu terlalu bagus untuk dibersihkan." Rong Xinlian tidak mau lelah membersihkan rumah setiap hari. Cheng Hai berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa menyewa pengasuh." Percakapan di antara mereka jatuh ke mata Suan Chaiwei, dan dia bergumam di dalam hatinya. Dari segi usia, Cheng Hai terlihat berusia 40-an, dan Rong Xinlian juga berusia 40-an. Mereka seperti saudara dan saudari. Itu hanya sikap Cheng Hai terhadap Rong Xinlian. Jika itu sebuah keluarga, sama sekali tidak perlu berbicara seperti ini. Sebagai presiden perusahaan Rende, mengapa Cheng Hai begitu menghormati wanita ini? Suan Chaiwei sangat penasaran dan berkata sambil tersenyum diam, "Jika kamu tidak membuat keputusan yang baik, kamu bisa masuk ke dalam rumah dan melihat-lihat. Hanya dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri kamu dapat membuat keputusan yang lebih baik." "Itu benar, tapi sebaiknya aku menunggu anakku kembali. Dia yang bertanggung jawab," kata Rong Xinlian sambil tersenyum. "Putra." Suan Chaiwei tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bermimpi. Apakah hubungan seperti itu yang dia pikirkan? "Lingkaranmu berantakan." Pada saat ini, sesosok tubuh datang dengan cepat, "Bu." Melihat pengunjung itu, wajah Suan Chaiwei menunjukkan sedikit kekhawatiran. "Apa kabar?" Jericho Lee memandangnya dan membuang muka. "Bu, apa yang kamu suka?" "Tidak, menurutku semuanya sama saja, set apapun bisa digunakan," kata Rong. "Ini adalah rumah kita di masa depan, jadi kita harus berhati-hati." Jericho Lee berkata tanpa daya. "Yah, kamu benar, Rong Xinlian tentu saja datang sesuai dengan keinginan putranya." Jericho Lee memandang Cheng Hai, "Apakah kamu punya saran?" Cheng Hai berkata sambil tersenyum pahit, "Li Sao, jangan membuatku malu. Apa yang aku ketahui tentang real estate? Tidak apa-apa baginya untuk mengelola perusahaan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap real estate." "Li Sao."
Suan Chaiwei terkejut saat dia mengetahui alamat Cheng Hai dan cara bicaranya. Siapakah pemuda ini dan mengapa Cheng Hai begitu menghormatinya? Halo. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri? Bukankah kamu orang yang datang untuk menerima Su Tingrang? Layanan ini tidak baik. Jericho Lee sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Ah. Suan Chaiwei tiba-tiba merespons dan membuka mulutnya lebar-lebar. Su Ting adalah seorang teman. Apakah itu kamu? Bukan aku, tapi orang lain. Jericho Lee memutar matanya. Suan Chaiwei sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa pria yang baru saja melihat sekeliling, seperti pencuri, sebenarnya adalah teman yang dikatakan Su Ting. Dia ingat Su Ting mengatakan bahwa temannya kaya dan sukses. Pria di depanku ini tidak terlihat seperti pria besar. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu punya denah interior rumah di sini? Tunjukkan padaku. Jericho Lee terdiam dan berpikir bahwa Su Ting bukanlah seorang penjual real estate. Penjual real estate yang berkualifikasi telah lama mencoba memperkenalkan kelebihan dan manfaat rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia masih linglung. Maaf, tunggu sebentar. Suan Chaiwei merasa malu dan tersipu. Dia dengan cepat berbalik dan berlari kembali. Itu terlalu memalukan. Dia mengenali orang yang salah dan tidak mengatakan apapun. Dia terburu-buru hingga lupa membawa informasi yang seharusnya dia bawa. Rong Xinlian Baizi melirik satu matanya. Kamu lihat, kamu semua menakuti gadis kecil orang lain. Jericho Lee menunjukkan tangannya dan tampak tidak bersalah. Itu bukan salahku. Dia selalu linglung. Aku tidak tahu. Kukira dia robot. Mulutmu jelek sekali. Di mana kamu mempelajarinya? Rong Xinlian memelototi putranya, gadis mana yang dapat melihatmu setelah kamu melakukan ini? Jericho Lee terdiam, Bu, mau pergi kemana? Pemikiran ibu terlalu melompat-lompat ya. Serius, kamu sudah dewasa, sudah waktunya mencari pacar. Suatu hari nanti, aku akan menunjukkan kepadamu. Kata Rong Xinlian. Ada garis hitam di kepala Jericho Lee. Li Xuanyuan, dewa bela dirinya, harus diperlakukan seperti ini. Saya khawatir itu akan membuat orang tertawa. Cheng Hai tersenyum dan berpikir, Li Sao, kamu punya hari ini. Ma, hentikan. Hari ini adalah untuk membeli rumah, belum lagi membicarakan kencan buta. Jericho Lee berwajah hitam, dan segera memotong topik pembicaraan. Saya melihat rumah berikutnya bagus, menonjol dari keramaian, dan sepertinya menjadi yang terbaik. Yang terbesar, harus menjadi raja kelompok rumah ini. Dia segera berlari karena takut Rong Xinlian akan berbicara lagi. Berjalan ke gerbang rumah, dia melihat tanda-tanda mencolok ditempel di pintu rumah, dan kata-kata besar, dijual, sangat menarik perhatian. Tanda di pintu rumah yang dijual harus ada nama pemiliknya. Yang tidak dijual itu untuk dijual. Pantas saja dia hanya melihat beberapa tanda di pintu beberapa rumah dengan nama. Cheng Hai, bantu aku mencari tahu berapa harga rumah yang satu ini. Jericho Lee melihat tanda itu dengan jelas menandai tidak. 1 halaman. Pantas saja rumah ini terlihat paling besar. Benar-benar luang. Baiklah. Cheng Hai segera mengeluarkan ponselnya dan bertanya, Li Sao, rumah ini luasnya sekitar 1.500 meter persegi, yaitu sekitar 500 meter persegi lebih besar dari rumah lainnya. Harga totalnya 150 juta. Lokasinya bagus dan lingkungannya bagus, bukan pusat kota, bahkan bukan pusat distrik Tongcheng, Tut-Tut. Jericho Lee tidak dapat menahan perasaannya. Tentu saja dia sangat aneh. Rumah nomor 1 terlihat paling megah. Meskipun ada banyak 150 juta yuan, pasti ada beberapa orang yang terjangkau di ibu kota Crouching Tiger, naga tersembunyi. Mengapa sampai saat ini belum terjual? Jericho Lee memikirkannya, yang seharusnya menjadi alasan para pengembang mengembangkan wisma ini. Diperkirakan ada alasan khusus kenapa dia tidak mau menjualnya kepada orang biasa. Li Sao, jika ini rumah, ibu kotanya tidak menjadi masalah, tapi aku khawatir permintaan pembeliannya akan ditolak. Cheng Hai sedikit khawatir. Tunggu sampai dia kembali. Jika tidak laku, Jericho Lee harus melakukan sesuatu. Saat ini, tidak jauh dari halaman No. 1, seorang wanita cantik berkacamata keluar dari halaman sebelah kanan. Dia memegang boneka kucing dan membelai kucing itu untuk bersantai. Dia melihat Jericho Lee dan mengenali mereka sebagai orang-orang yang menyombongkan diri di gerbang kawasan pemukiman tadi, jadi dia menghampiri dan dengan sinis berkata, saya menyarankan Anda untuk pergi secepat mungkin. Aturan kawasan pemukiman ini sangat ketat, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya kaya atau mahal. Seharusnya tidak ada pekerja perbaikan air dan listrik atau pengasuh anak di sini. Jika Anda tidak pergi lagi, penjaga keamanan akan mengusir Anda ketika mereka melihat Anda. Ketiganya berbalik dan melihat ke atas. Ketika Hong Li melihat Jericho Lee, dia tertegun, apakah kamu Jericho Lee?
Bab 886. Karena di SMA, Jericho Lee adalah orang terkenal di sekolahnya. Kebanyakan orang di sekolah mengenalnya, tidak terkecuali Hong Lee. Selama bertahun-tahun, penampilan Jericho Lee tidak banyak berubah, tetapi temperamennya sangat berbeda dari awalnya, yang membuat Hong Lee terkejut sejenak. Hong Lee, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Halo. Jericho Lee tersenyum. Ekspresi Hong Lee mau tidak mau berubah. Awalnya, dia tidak yakin itu adalah Jericho Lee. Sekarang dia telah dikonfirmasi, dia hanya merasa malu. Rasa malunya bukan karena sengaja mengkritik Jericho Lee, melainkan karena semasa sekolah ia rajin belajar dan mendapat nilai bagus. Jericho Lee juga belajar dengan giat dan mendapat nilai bagus, sehingga beberapa orang selalu meledeknya dengan mengatakan bahwa mereka berdua kutu buku dan merupakan pasangan yang serasi. Ketika dia masih mahasiswa, orang-orangnya sangat sederhana. Hong Lee berpikir akan baik jika dia bersama Jericho Lee. Bagaimanapun, keduanya memiliki prestasi akademik yang baik, sehingga mereka akan memiliki bahasa yang sama di masa depan. Namun kemudian, ketika saya masuk universitas dan berhubungan dengan masyarakat, hati saya berubah. Belakangan, dia bersama seorang anak kaya di kota Luzhu. Dia bilang itu karena cinta. Faktanya, dia lebih tahu dari siapapun tentang apa sebenarnya hal itu. Tentu saja ini bukanlah kuncinya. Yang terpenting di sinilah dia dan suaminya tinggal dalam pengasingan. Beritahu Jericho Lee. Hong Lee sangat malu. Dia menikah dengan seorang pria sebelum dia lulus dari universitas. Dia masih menikah dengan pria kaya. Dia tahu teman-teman sekelasnya membicarakan dia di belakang punggungnya. Dia selalu tidak sanggup menanggung hal ini, jadi dia mencantumkan tempat tinggalnya di sini, dan tidak pernah memberitahu mantan teman sekelasnya bahwa dia tinggal di sini. Saya khawatir para siswa itu akan mendatanginya dan bahkan meminta bantuan setelah saya mengatakannya. Sekarang dia merasa identitasnya sangat berbeda, jadi dia sama sekali tidak mau bergaul dengan teman sekelasnya yang malang itu. Mereka adalah orang-orang dari dua dunia. Hong Lee berkata dengan gelisah, "Halo, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Yah, itu sebuah kejutan. Jericho Lee menganggukkan kepalanya sesuka hati. Hong Lee memandangnya dengan ekspresi yang tidak wajar dan berkata, "Jericho Lee, tolong jangan bicara omong kosong tentang kehidupanku di sini. Aku tidak ingin ada yang menggangguku." Setelah ujian masuk perguruan tinggi, dia mendengar bahwa Jericho Lee kuliah di Universitas Kedokteran Luzhu dan harus menjadi dokter sekarang. Dia tidak mendapat informasi yang baik. Dia berpikir bahwa Jericho Lee telah menjadi dokter yang bertanggung jawab sepanjang hidupnya, dan itu bukan tandingannya. Mengganggu kamu. Jericho Lee tertegun dan segera menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jika kamu terlalu banyak berpikir, tidak ada yang akan mengganggumu. Kalau begitu aku akan menyetujui bahwa kamu telah membuat janji. Hong Lee berkata dengan dingin. Jericho Lee terlalu malas untuk memperhatikannya. Wanita ini sungguh aneh. Rong Xinlian di satu sisi bertanya dengan suara rendah, "Jericho Lee, siapa dia?" "Aku bertemu teman sekelas SMA hari ini," jawab Jericho Lee santai. Oh. Ketika Rong Xinlian datang menemui Hong Lee, dia sangat cantik, dan putranya saling mengenal. Dia pikir mereka mungkin ada hubungannya satu sama lain. Namun, ketika dia melihat Hong Lee dengan hati-hati, dia menemukan bahwa pakaian dan penampilannya sepertinya sudah menikah, jadi dia diam-diam menolak idenya. Bagaimanapun juga, putranya tidak bisa berhubungan dengan wanita yang sudah menikah. "Istriku, kamu berbicara dengan siapa?" Saat ini, suara melengking, seperti suara bebek, datang dari villa tempat Hong Lee baru saja keluar. "Istri." Jericho Lee tercengang. Dia sedikit terkejut dan menoleh untuk melihatnya. Dia memperhatikan bahwa ketika suara itu datang, tubuh Hong Lee jelas kaku, dan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Hong Lee sebenarnya cukup malu. Hal terakhir yang ingin dia sampaikan kepada orang lain adalah suaminya. Setiap kali seseorang bertanya apakah dia sudah menikah, dia akan tersenyum dan menjawab tidak. Tidak, bukan berarti tidak benar, itu hanya kedok yang terlalu malu untuk diucapkan. Rong Xinlian dan yang lainnya menoleh satu demi satu, dan melihat seorang pria parubaya yang pendek dan gemuk, hanya sedikit lebih dari 1,5 meter, botak, gemuk, dengan perut buncit, dan terlihat sangat kuno dan berminyak. Apakah ini benar-benar suami Hong Lee? Beberapa orang sedikit terkejut. Dari segi gambar, pria ini sudah cukup umur untuk menjadi ayah Hong Lee. Apalagi penampilan lainnya, sungguh tidak menyanjung dibandingkan dengan si cantik Hong Lee hari demi hari. Bagaimana Hong Lee ingat menikah dengan pria seperti itu? Gadis ini, matanya tidak bagus, Rong Xinlian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Cheng Hai juga tersenyum, itu tidak mudah digunakan. Sebaliknya, Cheng Hai biasanya memperhatikan kebugaran dan menjaga bentuk tubuh yang baik.
Meskipun usianya di atas 40 tahun, ia tidak mengalami kebotakan, dan semangatnya baik. Saya tidak tahu di mana saya lebih tinggi dari pria paruh baya gemuk ini. Sebaliknya, hati Cheng Hai tiba-tiba merasakan rasa superioritas yang kuat, dadanya terangkat, dan senyumannya semakin cemerlang. Jericho Lee menghela nafas bahwa Hong Li adalah bunga sekolah ketika dia masih di sekolah. Dia begitu superior sehingga dia akan memilih untuk menikah dengan pria tua yang pendek, gemuk, dan jelek. Jericho Lee tidak menganggap itu cinta sejati. Menurutnya Hong Li menikah dengan pria seperti ini karena suatu tujuan. Namun, Rao memang demikian. Ketahanan Hong Li mengejutkannya. Bukankah dia merasa mual jika menikah dengan pria seperti itu? Wajah Hong Li semakin putih, dan tubuhnya hampir jatuh. Hal terakhir yang ingin dia lihat terjadi. Alasan mengapa dia tidak menyebut suaminya di depan orang luar adalah karena dia takut orang lain akan menertawakannya. Apalagi sekarang berdiri di hadapannya, atau teman sekelas temannya, rasa malu itu tidak ada pada siapapun. Jika hidup bisa dipilih kembali, Hong Li tidak akan pernah memilih orang tua ini. Sekalipun dia memilih menikahi Jericho Lee, yang tidak punya uang atau kekuasaan, itu lebih baik daripada mencari lelaki tua. Sayangnya tidak ada obat penyesalan di dunia. Sudah terlambat baginya untuk bertobat. Melihat penampilan malu Hong Li, Jericho Lee mengetahui sesuatu di dalam hatinya. Tampaknya rumor tersebut benar adanya. Hong Li menyukai kesombongan dan menikahi pria tua demi uang. Di sini, ketika lelaki tua itu datang, Hong Li memiliki keinginan untuk mencari jahitan, tetapi dia tidak mengakui bahwa pilihannya salah. Apa gunanya menjadi tampan? Bukannya aku tidak punya kekuasaan, dan tidak punya uang. Meskipun suamiku tidak terlalu tampan, tapi dia punya uang dan kekuasaan. Dia tidak pantas membawa sepatu suamiku. Li Jian tidak pernah mengakui bahwa dia buta. Untuk menyeimbangkan hati kacanya yang terluka, dia mencoba mencari langkah untuk menghibur dirinya sendiri. Sebagai pria miskin, itulah satu-satunya alasan dia bisa menghibur dirinya sendiri sekarang. Ketika seseorang datang, Hong Li mengumpulkan ekspresi tidak wajar di wajahnya dan menunjukkan senyuman puas. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini suamiku. Namanya Wang Da. Bab 887. Dia dengan lembut meraih bahu Wang Da, setengah membungkuk, dan memperkenalkan Wang Da sambil tersenyum. Suamiku, aku ingin memperkenalkanmu. Ini teman sekelasku di SMA, Jericho Lee. Oh, siswa SMA, bagus sekali. Wang Da memandang Jericho Lee, sedikit iri dengan penampilan tampan Jericho Lee, terutama temperamen Jericho Lee yang unik. Sejauh yang dia tahu, meskipun sekolah menengah Hong Li bagus, sebagian besar muridnya adalah orang desa yang miskin, tidak terkecuali anak laki-laki ini. Jericho Lee, suamiku, kamu seharusnya sudah mendengar bahwa dia terutama bergerak dalam bisnis pembelian bahan obat di kota Lusu, yang cukup besar. Nilainya ratusan juta. Hong Li dengan sengaja menggigit beberapa ratus juta, yang makna bahasa sangat jelas. Bagi masyarakat awam, jutaan dolar sudah menjadi uang yang tidak bisa mereka peroleh seumur hidup, apalagi ratusan juta. Dia mengira ini bisa mengenai Jericho Lee, tapi dia melihat wajah Jericho Lee datar dan tidak tergerak. Hong Li sedikit mengernyit, berpikir bahwa dia tidak tahu tentang beberapa ratus juta yuan. Dia tidak bisa menahan cibiran padanya. Faktanya, dia adalah seorang anak miskin, yang belum pernah melihat dunia dan tidak tahu apa-apa tentang uang. Suamiku menghasilkan banyak uang selama ini. Dengan sedikit hubungan, dia membeli rumah di sini. Aku tidak tahu di mana Jericho Lee bekerja sekarang. Hong Li bertanya sambil tersenyum dan jijik di matanya. Ya, dia benar-benar menganiaya dirinya sendiri dan menikah dengan pria tua dan jelek. Tapi pria ini punya uang. Uangnya dapat memastikan dia menjalani kehidupan yang sejahtera sepanjang hidupnya. Apa yang lebih menarik dari uang? Dia kuliah, dan hanya setelah dia melihat dunia barulah dia tahu bahwa tidak ada gunanya belajar dengan baik, dan uang adalah kebenarannya. Siapa di antara teman sekelasnya yang memiliki kehidupan lebih baik darinya? Dia sedang berjuang untuk hidup atau khawatir tentang mencari pekerjaan. Dia tidak hanya makan, minum dan bersenang-senang, tapi juga bepergian kemana-mana setiap hari. Dia bisa membeli apapun yang dia mau. Dia merasa teman-teman sekelasnya iri padanya ketika mereka membicarakannya. Jericho Lee berkata, saya tidak punya pekerjaan. Dia melihat sambil tersenyum. Dalam arti sempit, dia sebenarnya tidak punya pekerjaan. Ia termasuk dalam kategori gelandangan pengangguran. Paling-paling, dia magang di sekolah kedokteran. Dia masih jauh dari kelulusan. Dia tidak berbohong, tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak punya pekerjaan, tapi dia memiliki perusahaan dengan rende ratusan miliar. Dia juga Li Xuanyuan, dewa seni bela diri yang dipuja semua orang. Tidak ada pekerjaan.
Sepertinya kamu tidak melakukannya dengan baik. Nada suara Hong Li agak sempit, dan dia mengerutkan kening dan berkata, haruskah aku meminta suamiku untuk memperkenalkanmu pada pekerjaan? Kamu tahu, dia punya bisnis besar dan kenal banyak orang. Banyak bos besar dan perusahaan yang bekerja sama dengannya. Mendengar Jericho Lee mengatakan dia tidak punya pekerjaan, Hong Li merasa lega. Dia tidak ingin mendengar kabar bahwa Jericho Lee menjalani kehidupan yang baik sekarang. Itu akan membuatnya menyesal menikah dengan Wang Da. Rasa superioritasnya yang rapuh tidak dapat dipertahankan. Mendengar ini, mata Rong Xinlian menjadi aneh dan bergumam dengan suara rendah, gadis ini, aku khawatir ada yang salah dengan otaknya. Nyonya, menurutku begitu, Cheng Hai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Memamerkan kekayaan di depan Jericho Lee. Ini bukan lelucon. Aset Jericho Lee tidak sebanding dengan aset keluarga Tian Zihao pada umumnya, belum lagi dia memiliki kekuasaan yang kuat atas semua keluarga di Beijing. Benar-benar memacu otak untuk memamerkan kekayaannya bersamanya. Dari mana Hong Li mengetahui hal ini? Dia tiba-tiba teringat sesuatu, ngomong-ngomong, kamu di sini untuk membeli rumah, kan? Tapi Jericho Lee, harga rumah di sini tidak murah. Harga set apapun lebih dari puluhan juta. Jika kamu tidak punya pekerjaan, bagaimana kamu bisa mendapatkan uang untuk membelinya? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Jericho Lee lemah. Mendengar ini, Hong Li berkata, apakah kamu benar-benar kaya? Jangan menjadi orang gemuk. Jika kamu benar-benar kekurangan uang, aku dapat meminjamkanmu sedikit, tetapi aku khawatir kamu tidak mampu membelinya. Jericho Lee mengambil alih dia dan menunjuk ke rumah nomor 1 di depannya, aku suka yang ini. Saya sedang menunggu penjualnya datang. Hong Li tertegun dan memandangi rumah megah di depannya. Dia merasa mendengar lelucon yang sangat lucu, Jericho Lee, apakah kamu terlalu banyak bercanda? Tahukah Anda berapa biayanya? Lebih dari 1 miliar. Jika Anda mampu membelinya, saya benar-benar harus mengucapkan selamat kepada Anda. Dia menatap curiga pada seorang pria dan wanita di belakang Jericho Lee. Dia sangat bingung. Dia ingat bahwa keluarga Jericho Lee miskin dan tidak memiliki ayah atau ibu sejak kecil. Baru saja, Jericho Lee menelepon ibu Rong Xinlian. Maksudmu pria dan wanita ini ayah baptis dan ibu baptis Jericho Lee? Sepertinya begitu. Kalau tidak, bagaimana Jericho Lee bisa membeli rumah sebesar itu? Mau tak mau aku merasa lebih jijik di hati Hong Li. Ternyata dia menjual dirinya sendiri dan diakui kaya orang-orang sebagai ayah baptis dan ibu baptis. Pantas saja dia begitu bangga. Jericho Lee tidak berbicara. Cheng Hai melihat ke arah kepergian Suan Chai Wei. Apakah orang-orang belum datang? Lambat. Tunggu sebentar. Lagi pula aku tidak punya uang. Intinya apakah mereka mau menjualnya? Mendengar hal tersebut, Hong Li langsung berkata dengan mata sipit, kamu benar. Rumah di sini tidak bisa dibeli dengan uang. Suamiku bisa membeli kamar 3 karena dia mengenal pemilik pengembang di sini dan memiliki hubungan pribadi dengannya. Apakah Anda memerlukan suami saya untuk memberitahu Anda sesuatu? Tentu saja, ini bukan dari lubuk hati saya yang terdalam, tetapi sarkasme total terhadap Jericho Lee. Rong Xinlian mendengar sedikit tidak nyaman, anakku membeli atau tidak, apa pedulimu? Ini bukan nasihat baikku. Jangan marah. Hong Li tersenyum munafik. Cheng Hai mengeluarkan sebuah kartu, Li Sao, ini adalah uang untuk pembelian rumah. Kartu bank. Hong Li melihat kartu itu dan tertawa dengan jijik, berapa banyak yang bisa ditampung kartu ini? Jericho Lee, bukankah keluargamu sangat miskin? Aku baru saja mengatakan bahwa ada lebih dari 100 juta orang di satu rumah ini. Sangat gembira, dan lengannya bahkan lebih erat dari lengan Wang Da. Dia mengerutkan kening dan mengejek, saya tahu Anda belum pernah melihat uang, dan Anda tidak tahu apa-apa tentang uang, tetapi Anda tidak bisa membuat lelucon. Jika Anda membiarkan orang lain melihatnya, Anda harus membuat lelucon. Suamiku punya uang untuk membelinya, tapi aku melihat rumah nomor 1 itu terlalu besar. Aku tinggal berdua dengan suamiku, itu sia-sia. Jadi aku membeli villa nomor 3 dan menghabiskan 80 juta. Mengucapkan 80 juta kata untuk mengingatkan Jericho Lee bahwa jika dia tidak punya uang, dia tidak boleh gemuk. Ya. Aku tahu kamu datang ke sini hanya untuk jalan-jalan, bukan untuk membeli rumah sungguhan. Aku sudah lama tinggal di sini dan datang untuk melihat begitu banyak rumah, tapi hanya sedikit dari mereka yang punya banyak uang untuk membeli rumah ini. Kurang lebih seperti itu. Hong Li menutup mulutnya dan mencibir, Jericho Lee, bukankah kamu bilang kamu tidak punya pekerjaan? Keluargaku hanya kekurangan tukang reparasi, biasanya membersihkan rumah, membuat rumput, memperbaiki peralatan listrik. Jika kamu mendapat gaji, saya akan memberi Anda 20.000 yuan. Gaji yang cukup tinggi di ibu kota.
Jika Anda bekerja sebagai tukang reparasi di luar, itu hanya beberapa ribu yuan sebulan. Jika Anda beruntung, itu puluhan ribu.